Sejumlah wacana untuk mengendalikan prostitusi terus digulirkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun wacana yang dimunculkan kerap menimbulkan kontroversi dan yang terakhir adalah wacana Kartu Jakarta Butuh. Apa cara yang harus dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk menangani prostitusi? Lalu dalam sejarahnya pernahkah Jakarta berhasil bebas dari prostitusi atau berhasil mengatasi prostitusi? Hari ini kita bahas dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Bang Yos. Bang Yos, selamat malam. Malam. Terima kasih bergabung bersama kami di Primetime News dan dengan Bang JJ Rizal, sejarawan. Halo Bang JJ. Halo. Terima kasih sudah bergabung di sini. Saya ke Bang Yos dulu. Bang Yos sudah mendengar tadi, lihat informasinya. Ada wacana akhirnya keluar Kartu Jakarta Butuh. Kalau sebelumnya juga ada wacana untuk melokalisir prostitusi. Apa yang Anda lihat dari beragam wacana yang akhir-akhir ini disampaikan? Ya, kita belajar dari pengalamannya. Dulu kan ada lokalisasi bahkan terbesar di Asia Tenggara ya. Di atas tanah 11 hektar itu di Kramat Tunggak gitu ya. Nah, tujuan awalnya memang baik ya. Lokalisasi itu biasanya disebut lokres itu ya. Lokalisasi rehabilitasi gitu. Maksudnya jadi daripada perkeliaran dikumpulkan situ kan, lalu rehabilitasi. Bisa dikontrol. Nah, bukan dikontrol aja, tapi mereka diberikan pengetahuan agar alih profesi. Iya. Mana pernah berhasil? Menurut Anda pada saat itu tidak berhasil, akhirnya ditutup juga? Kan, yang sudah tua nggak punya pasaran, datang si neneng anak 17 tahun, gitu terus rotasinya. Dan itu di mana-mana, satu itu kan ya. Yang kedua, prostitusi itu pastilah partnernya nih ya. Karena pasti miras, judi, kriminalitas di situ gitu itu. Nah, Kramat Tunggak kenapa kita tutup? Karena memang itu tuntutan masyarakat sekitarnya amat kuat, ya, terutama para ulama gitu. Kenapa? Ya pastilah itu kan Kramat Tunggak itu sudah dikepung oleh pemukiman kan. Pemukiman itu kan pasti ada sekolah, ada musola, ada sekolahan gitu kan anak-anak. Jadi anak-anak kecil-kecil ini sering melihat lah mereka ini lagi roman-roman, lagi apa yang semestinya nggak boleh dilihat oleh atau belum boleh dilihat anak-anak kecil itu kan mereka pada lihat. Nah ini kan dampak sosialnya menjadi sangat luas gitu. Nah namun sekali lagi kan waktu itu berat pilihan itu ya karena pekerja di situ itu tidak sedikit jumlahnya ya, ribuan orang belum sampingannya kan ya. Ada yang punya nama terkenal itu ya, itu sampai ada bodyguard segala macam kan. Ada tukang pemasaran sendiri gitu, belum yang lain-lain lah. Ya, nah, bagaimana menutup ini dengan wise gitu ya, ini yang sulit kan. Oleh karena itu saya perlu waktu 1 tahun waktu itu ya. 1 tahun saya sebar angket ke sana. Itu mereka saya tanya apabila tempatnya saya tutup Anda pengen bekerja apa gitu kan tinggal nyontreng ada salon ada menjahit ada catering itu misalnya kan parkir gitu kan tukang parkir kan pengen parkir lagi ini lalu selama setahun itu saya kursuskan mereka kita yang membiayai kan sesuai dengan permintaannya kan kita kelompok-kelompokkan. Tapi kalau misalnya Anda lihat pada saat penutupan itu berhasil berapa persen keberhasilannya? Berapa persen saya nggak bisa mengklaim itu tetapi paling tidak dampak sosial kepada lingkungan itu bisa berkurang. Kita akhiri kan gitu kita akhiri. Itu soal lokalisasinya. Kalau soal Kartu Jakarta Butuhnya? Ya namanya sudah kayak begitu ya. Tujuannya tadi seperti disampaikan supaya memberikan sanksi sosial gitu. Jadi bisa tahu siapa yang membutuhkan kartu itu. Ya pasti nggak akan ada orang masa mau kayak begitu ada yang mau ngaku ya. Kepada anak istri kita kan jadi barang aneh atau tetangga kita teman kita kan malu mereka kan. Pasti juga nggak akan ada yang mau kalau menurut Anda. Oke, baik. Kita jeda dulu sekarang. Tapi lepas dari itu ya, saya nggak yakin itu akan diterapkan ya karena seorang pejabat yang memberikan izin dan memfasilitasi itu ada undang-undangnya pornografi itu dia akan kena sanksi hukum. Ya, dan juga sudah bertentangan dengan Perda DKI Jakarta juga. Kecuali itu juga dari aspek agama juga sudah jelas dilarang apalagi mayoritas kita itu adalah Muslim. Betul. Bang JJ sebenarnya kita sudah pernah nggak sih kita terbebas dari prostitusi DKI Jakarta? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan waktu Bang Yos menutup lokalisasi Kramat Tunggak kan kita nggak bisa bohong bahwa Kramat Tunggak ditutup kan, tapi kita tahu daerah sekitar kota di Mangga Besar, di Glodok, dan kemudian menyebar kemana-mana gitu, itu dalam tanda petik prostitusi yang
besar-besaran terjadi di situ. Jadi tidak akan pernah bisa. Maka itu menurut saya kalau kita ngelihat sejarah, Bang Ali itu kan pernah ngomong, kita nggak bisa menutup dan menghentikan prostitusi ini, tapi paling tidak kita bisa ngerem, bisa meminimalisir. Terutama Bang Ali kan ini menarik menurut saya, dia membuat proyek legalisasi prostitusi itu karena dia melihat di Pasar Senen pasca kebakaran tahun 1972 gitu ya, itu proyek Senen kebakaran, dan di proyek Senen itu memang sejak masa revolusi itu memang daerah pelacuran besar. Bahkan Hairil Anwar pun itu punya cerita-cerita yang khas tentang pelacuran di proyek Senen begitu ya, Planet Senen itu. Nah itu rata-rata orang-orang miskin yang mereka juga korban dari peperangan dari serdadu Jepang yang kita kenal dalam sejarah namanya Jugun Yanpu, menjadi penghibur dari tentara-tentara Jepang, dan kemudian mereka terus seperti kemiskinan yang terstruktur yang sudah dibilang Bang Yos tadi itu ya bergonta-ganti begitu, dari desa-desa dari mana mereka datang, dan kemudian itu oleh Bang Ali niatnya adalah memberantas kemiskinan, bukan memberantas pelacuran. Nah, niatnya memberantas kemiskinan. Niatnya, karena itu dia concern, karena tugas dia sebagai gubernur yang memang itu. Kita sekarang jeda dulu. Jadi kalau misalnya apa dulu nih yang harus diberantas sebenarnya? Sekarang permasalahannya supply-nya, misalnya dipotong supply-nya, kalau demand-nya tetap ada, pasti ini saling berkait. Kita tetap lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi di Prime Time News.